الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وتوفيقه وكفى بها من نعمة. والحمد لله الذي جعلنا من أمة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود هذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى. Pada pagi hari ini insyaallah nanti pada sholat duha akan dilaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi hewan kurban yang berasal dari 1 ekor sapi patungan dari Ibu Suyati binti Sumarwi, dari Bapak Basur Rosari, Ibu Ririn untuk Bapak Haji Sujai, dan dari Ibu Haji Aryani untuk pahalanya diniatkan untuk almarhumah Mak Rasrina, dan dari Bapak Haji Jaswadi serta Ibu Haja Dewi Miftahul Huda, serta dari Ibu Haja Siti Umi Haifah, serta 1 ekor sapi dari keluarga Ibu Haja Titi Haryati untuk Ibu Haja Titi Haryati, untuk almarhum Bapak Insinyur Utomo, almarhumah Komaria, untuk Setia Hadi Prabowo, untuk Singgi Karisma, untuk Faisal Romadana Putra, serta Hansa Priyananda Prabowo. Mudah-mudahan niat beliau semuanya untuk melaksanakan kurban di hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang barangkali belum berkemampuan di tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan kurban sebagaimana yang mereka beliau telah laksanakan hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun rangkaian kegiatan sholat Idul Adha pada hari ini yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah beliau Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdul Najah Wazir, yang asli beliau berasal dari Rembang, Jawa Tengah, bermukim di Pondok Pesantren Haromain Bujon. Mudah-mudahan juga beliau masih diberikan tambah umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan yang insyaallah dalam waktu yang akan datang mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah. Beliau akan berkeinginan untuk melaksanakan studi di pondok pesantren di Makkah, yaitu di Pondok Pesantren Habib Ahmad bin Muhammad bin Al-Malikain. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bilang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ulin Najah. Karena waktu sudah masuk, dipersilakan untuk para jamaah sekalian untuk bersiap-siap menata hati kita semuanya untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan berkenan untuk mendengarkan dengan cermat dari khutbah Idul Adha. Kemudian rangkaian ibadah Idul Adha nanti insyaallah sebagaimana biasa, yang pertama niat usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Susah menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat untuk melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Saya niat untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Yang pertama adalah takbir 8 kali, termasuk adalah takbiratul ihram. Di antara takbir yang satu dengan yang kedua yaitu dengan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir yang pada rakaat yang kedua takbir 6 kali selain takbir perpindahan dari sujud ke berdiri, yaitu juga sama
membaca kalimat subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak lupa atas nama takmir masjid Raudhatul Muttaqin serta Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin semuanya, mudah-mudahan apabila ada salah dan hilaf di antara kita, walaupun kita tidak berjabatan tangan, kita niatkan saling memaafkan, yang pada akhirnya mudah-mudahan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, yang pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab wal azab. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم السرور ويوم المغفور، يوم عيد الأضحى، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا آثابكم الله، واسمعوا آجاركم الله، وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم كون الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات، اللهم انصرهم لإقامة الدين، واختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من
Allah Maha Esa, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dialah Zat yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa, yang Maha menghidupkan dan mematikan, Maha mencukupi dan Maha memberi rezeki, Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk perilaku gerak hati semua hambanya. Kesadaran dan keyakinan ini terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam usia masih sangat belia, baru keluar dari gua persembunyian agar selamat dari pembunuhan si penguasa kejam. Disebutkan bahwa ketika itu bertepatan waktu permulaan malam dan menyaksikan bintang-bintang bersinar terang. Nabi Ibrahim kecil kemudian merasa bintang-bintang itulah wujud Tuhan yang selama ini menjaga dan memberinya rezeki melalui isapan jarinya. Ternyata bintang-bintang itu pun sirna seiring kemunculan bulan yang terang benderang. Pun pada pagi hari sinar bulan itu pun hilang oleh sinar matahari yang perkasa. Tetapi sinar matahari pun kemudian menghilang dan suasana kembali malam. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesimpulan bahwa bintang, bulan dan matahari betapapun besar, tetapi sinarnya bukanlah abadi dan akan sirna. Bukanlah Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin." Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Setelah sadar dan yakin bahwa Tuhan itu ada, maka berikutnya adalah ketundukan dan kepasrahan total Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada puncaknya, ketundukan dan kepasrahan ini wujud dalam perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih putra yang masa kecil dan sangat dicintainya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Perintah ini pun mampu dilaksanakan dengan sangat sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam dan sang putra sama-sama sabar dengan sebaik-baiknya kesabaran, rela hati dan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meski itu berlawanan dengan naluri kemanusiaan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah memberikan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ia sungguh seringkali sikap dan tindakan yang diajarkan oleh keimanan berlawanan dengan naluri kemanusiaan. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik agamanya, sudah seharusnya mendahulukan sikap keimanan daripada naluri kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah, sedang dia pun mengajarkan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagai bentuk nyata meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dalam syariat Islam kita tidak hanya diajarkan ikhlas, tawakal dan ibadah sholat saja, akan tetapi bagi orang-orang yang diberikan kemampuan dan keluasan rezeki, diajarkan pula agar menyembelih hewan kurban setiap tahun dalam momen hari raya Idul Adha. Allah
al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan al-kautsar kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salat dan berkurbanlah kamu. Ada sekian macam makna kata al-kautsar yang diantaranya adalah bermakna banyak. Ia sungguh Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, termasuk kepada kita semua. Karena itulah sebagai bentuk kesyukuran maka kita diperintah oleh Allah dua hal pokok. Yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu dan segala bentuk ibadah-ibadah lain berupa sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, beristighfar, berzikir dan membaca sholawat. Dan yang kedua, menyembelih hewan kurban atau secara umum memberikan kebaikan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keduanya ini bisa dilakukan, maka insya Allah akan meraih keberuntungan dunia dan akhirat, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan kepada sesama supaya kamu mendapat kesuksesan. Terkhusus pada hari ini dan 3 hari berikutnya, orang-orang yang memiliki rezeki lebih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkurban dengan menyembelih unta, sapi atau kambing sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada orang lain yang belum diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Anak Adam tidak melakukan amal pada hari kurban lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah atau hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menyembelih hewan kurban setiap tahun dalam momen Idul Adha bagi orang-orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13, memiliki dalam ijtihad para ulama memiliki status hukum yang ketat yang perlu diketahui dan diingat sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, juga Imam Lais dan Sa'ad, Imam Al-Auza'i serta Ibrahim An-Nakhai, hukumnya adalah wajib, terkecuali bagi orang-orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Hal ini berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban setiap tahun, sementara kita umatnya diperintahkan agar meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika sedang wukuf di Arafah, maka di antara yang disabdakan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu, ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyatan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya wajib bagi setiap keluarga dalam setiap tahun untuk menyembelih kurban. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Yang ketiga, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bersabda, man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi falam yahdhur musallana. Barang siapa mendapatkan keluasan rezeki untuk bisa berkurban lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia menghadiri musalla kami. Kedua, menurut Imam Asy-Syafi'i sebagai mazhab mayoritas umat Islam Indonesia, hukum berkurban setiap tahun bagi orang yang memiliki kemampuan adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis riwayat salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau bersabda, "Idza dakhalta al-'ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yuqallimanna dhufra." Jika telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan salah seorang kalian berkeinginan berkurban, maka jangan memotong sedikit pun rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dalam hadis ini tidak ada penegasan kewajiban, yang ada adalah diserahkan ke masing-masing orang dengan bahasa arada atau berkeinginan. Allahu akbar.
berkorban setiap tahun bagi orang yang mampu adalah sesuatu hal yang sangat penting demi pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi mencari pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan berkorban sehingga memberikan anugerah berlimpah kepada orang yang mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun." Bagi pemilik hewan kurban ada satu nilai kebaikan sebagai pahala sehelai bulu hewan kurbannya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah yang terdapat dalam hewan-hewan kurban ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sunnah ayahanda kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya, apa pahala yang kami peroleh? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bikulli qatratin hasanatun. Ada satu kebaikan dalam setiap satu tetes. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man dhaha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa berkorban dengan hati yang lega dan tulus mencari pahala Allah bagi korbannya, maka korban itu akan menjadi benteng neraka baginya. Oleh karena begitu sangat berlimpah anugerah dari ibadah berkorban seperti tersebut, maka sungguh disayangkan jika ada kemampuan kemudian kita tidak menjalankannya kepada sang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya berhutang agar bisa berkorban? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, fa innahu dainun maqdi. Iya, sungguh itu hutang yang pasti akan terbayar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Akhirnya bila seorang telah berhasil mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan memiliki dedikasi pengabdian kepada sesama yang keduanya didasari ikhlas, maka ia pun masuk dalam lingkaran kemuliaan, kecintaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Artinya seorang yang baik agamanya, rajin ibadah dan baik pula hubungan sosialnya, maka ia sama sekali tidak boleh dibenci, apalagi dimusuhi. Jika ini terjadi, maka orang-orang yang membenci dan memusuhi mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai al-abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah, terputus jejaknya, ia hina dan dijauhi oleh khalayaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di hati kita rasa cinta pada kebaikan, mencintai pelaku kebaikan dan orang-orang yang melakukan perbaikan. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 wallahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. استجيب دعاءنا كلنا أجمعين.